Salah satu rekomendasi rumah klasik kali ini di kawasan Villa Bukit Regensi 2 Pakuwon Indah. Lokasinya ini deket banget ya teman-teman dengan mall terbesar di Indonesia, Pakuwon Mall. Nah, teman-teman bisa lihat ya kemegahan rumah klasik satu ini. Ini kental banget dengan style Europe. Menurutku ini lebih mirip ya seperti kastil-kastil yang ada di Yunani kuno, yang ada di Italia, yang ada di Roma. Nah, untuk harganya sendiri masih affordable banget di angka 25M, masih bisa nego. Dengan luas tanah itu 500-an, dimensinya 16 kali 35 meter. Bangunannya itu di angka 700 meter. Worth it banget di angka 25M dan kalian harus tonton sampai habis. Teman-teman, ini aku lagi di kawasan Villa Bukit Regensi ya. Dari belakang ini udah kelihatan ya untuk tower-tower apartemennya yang ada di Pakuwon. Ini bener-bener lokasi premium. Berapa sih harga tanah per meter di Villa Bukit Regensi? Transaksi terakhirnya itu for your information itu di angka kurang lebih 24 sampai 25 juta per meter ya. Padahal 2018 berarti 6 tahun yang lalu harga tanah per meter di kawasan ini aku pernah jual dulu di angka 14,5 juta per meter. Tapi sekarang dalam waktu 6 tahun sudah jadi 24-25 juta per meter. Harga bukanya itu di sekitar sini 27, tapi dealnya kurang lebih di angka 24 sampai 25 juta per meter. Bener-bener kawasan yang worth it, apalagi bagi kalian pecinta rumah klasik. Ini di belakang aku ada rumah klasik. Udah keren banget, 16 kali 35 meter. Lebarnya aja 16 meter, udah keren banget. Dan untuk area carportnya seperti biasa ya teman-teman, bisa menampung sampai dengan 2 mobil. Kemudian ini untuk area tamannya, tinggal kalian permak sedikit demi sedikit, sudah jadi taman yang keren banget. Ya, di belakangku ini juga ada garasi, muat juga sampai dengan 2 mobil. Nah, rumah ini rumah klasik. Kalau rumah klasik itu pasti kesannya itu dengan tiang-tiang seperti ini. Jadi karakteristiknya rumah klasik itu pasti punya tiang-tiang khas seperti ini. Ya, masuk-masuk ada 2 tiang khas seperti ini. Ini chandeliernya kalian bisa ganti menjadi lebih baru ya. Karena ini kan sudah lama. Jadi kalian bisa ganti permak lagi menjadi lebih baru untuk chandeliernya ini. Nah, rumah ini sebenarnya sudah siap huni. Mungkin di bagian interior kalian tinggal renov sedikit demi sedikit ya. Cuma kalau dari segi pondasi, dari segi kebersihan rumah ini semuanya sudah terlihat rapi, siap huni, tapi yaitu tinggal kalian tambahin aja interiornya. Masuk sudah disambut dengan double door pintu yang mewah banget, warna putih. Ini sudah kelihatan megah banget. Masuk sudah disambut dengan marmernya pun nggak cuma satu warna ya, tapi di sini ada warna hitam dan juga warna orange-nya. Dan untuk bagian dindingnya pun, bagian bawahnya pun juga sudah dilengkapi dengan area marmer. Kemudian untuk area atapnya ini kental banget dengan ukiran-ukiran. Kayaknya ini ukiran-ukiran tumbuhan ya guys ya. Dan kesan goldnya itu kerasa banget ya. Goldnya kerasa banget ya. Jadi kalau masuk rumah ini udah kelihatan gold semua, kita pun jadi semangat buat cari cuan. Nah, teman-teman, kita masuk ke area berikutnya. Di sebelahku ini sudah ada 1 kamar tidur. Ya, ini kamar tidurnya pun juga sudah bagus, tinggal kalian ngecat ulang, renov dikit-dikit udah jadi kamar tidur yang keren banget. Di sebelahnya pun juga sudah ada untuk 1 kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya kalian menurutku tinggal renov bagian atapnya aja, tinggal dibersihin juga. Tapi secara keseluruhan untuk bahan-bahannya ini juga sudah bagus semua, sudah menggunakan marmer slab besar-besar. Jadi dinding-dindingnya ini full dinding semua, pakainya ini pakai marmer loh guys. Jadi udah beautiful banget, udah mahal banget. Nah, untuk area tangganya ya kita belum naik ke tangga, tapi aku mau bahas dulu ya. Ini tangganya bukan tangga putar ya, ini tangganya tangga kotak. Jadi dari sini terus ke atas lagi. Jadi bukan tangga melingkar yang kayak di kerajaan-kerajaan yang bikin pusing. Aku suka banget dengan tangga-tangga yang seperti ini. Menurutku lebih enak ya daripada tangga putar. Kalau tangga putar kan ada sisi yang runcing, nanti takutnya jatuh. Ya, lebih enak tangga-tangga yang seperti ini. Ini pun juga sudah dengan balutan marmer. Ininya pun juga ada ornamen-ornamen seperti di kerajaan-kerajaan, seperti di Yunani atau di Eropa kuno bagian sana. Nah, teman-teman, ini adalah untuk area ruang keluarganya, begitu mempesona. Ini sudah high ceiling banget teman-teman.
ya. Di atas sana itu seperti ada kubah seperti bangunan-bangunan Eropa, bangunan-bangunan gereja yang ada di Turki, yang ada di Roma, yang ada di Yunani, seperti tiang-tiangnya guys yang ada di tangga. Tiang-tiangnya itu seperti tiang-tiang yang ada di Yunani. Jadi udah keren banget ya. Ini marmernya pun juga udah slab besar-besar. Kalian bisa pasang sofa letter L ya, letter U bahkan bisa banget untuk ruang keluarga ini. Di sebelah ini ada untuk service area, jadi ada pintu khusus untuk asisten rumah tangga. Nah, kita naik tangga satu langkah, sudah ketemu dengan area dining room, sudah disambut pula teman-teman. Ini dengan entrance, jadi untuk area dining roomnya pun juga sudah ada entrance-nya tersendiri. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, ini untuk area ruang makannya pun menurutku kalian ganti ya. Jadi kan ini mejanya sudah kuno, jadi kalian ganti untuk area ruang makannya ini, ganti dengan yang lebih baru. Tapi karena kesannya rumah ini dari awal tuh gold, jadi kalian gantinya pun juga saranku dengan yang warna gold juga. Chandelier-nya pun juga perlu diganti. Tapi kalau untuk atapnya ini udah keren banget ya, nuansa gold, ada lampu-lampunya, nggak perlu diganti, tetap dipertahanin aja guys. Kursi-kursinya juga menurutku udah lama perlu diganti ya guys, jadi lebih baru. Kemudian untuk area dapur keringnya pun juga perlu diganti ya guys ya, karena kan ini sudah lama. Meskipun ini juga sebenarnya masih bagus, tapi saranku lebih baik diganti aja dengan interior masa kini yang lebih baru, tapi tetap kental dengan nuansa goldnya teman-teman. Nah, di sebelah sini ini kalian bisa taruh untuk kulkasnya. Ini bisa muat untuk kulkas 2 pintu. Kemudian ini untuk dapur basahnya. Nah, jadi sudah ada dapur kering, sudah ada dapur basah. Nah, menurutku kalau untuk dapur basahnya ini juga perlu direnov ya, karena ini sepertinya juga sudah lama. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman untuk area sini. Kemudian di sebelah sini ini ada untuk area ruang makan. Kamar tidur. Kamar tidurnya ini juga udah gede banget. Sama di cat ya, perlu dicat. Lantainya tetap ya, ini lantainya sudah lantai marmer, slabnya besar-besar, tetap dipertahanin. Kemudian untuk AC-nya juga perlu diganti karena ini AC lama. Wardrobe-nya ini juga perlu diganti karena ini juga wardrobe lama. Kemudian untuk kamar mandinya, menurutku ini juga perlu direnov ya. Kamar mandinya ini masih menggunakan keramik, lebih baik diganti dengan granit masa kini. Ya, jadi secara keseluruhan sudah oke, cuma tinggal finishing aja di beberapa bagian. Yang marmer tetap biarin marmer, yang ngasih keramik diganti dengan balutan granit tile supaya kelihatan lebih bagus. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman untuk reviewku di lantai 1. Sekarang kita naik ke lantai yang kedua. Di lantai yang kedua, tangganya ini sudah ada balutan marmer. Teman-teman bisa cek ya. Slabnya ini besar-besar ya, marmernya ini warna oranye ya. For information, di lantai yang kedua pun juga seluruh isi rumah ini sudah menggunakan marmer dan setiap bulannya selalu dirawat oleh owner rumah ini. Jadi ini rumah ini waktu aku syuting dalam kondisi dibersihkan, jadi memang ada beberapa kamar yang memang tidak bisa kita masuki. Nah teman-teman, ini sekarang kita ada sampai ya, kalian bisa gunakan ruangan ini sudah disambut ya dengan pintu double door sebelumnya. Nah, ini pintu double door. Jadi ini bisa kalian gunakan juga sebagai kamar, karena memang ini sebenarnya adalah kamar ya. Jadi masuk-masuk ini ada meja, jadi bisa kalian pergunakan sebagai meja kerja. Nah, kesan klasiknya ini benar-benar terasa banget ya teman-teman. Jadi walaupun bangunan ini adalah bangunan lama, tapi sangat dirawat. Mulai dari interior di bagian plafon rumahnya, kemudian juga untuk wardrobe-nya, untuk meja-mejanya, semuanya sudah menunjukkan kesan klasik yang sangat kental. Nah, menurutku juga ini juga secara ruangan besar banget untuk ruangan kerjanya. Kemudian dari sini kita bisa lihat ya, kesan rumah klasiknya juga terasa karena jendelanya ini berukuran jumbo. Berukuran jumbo dan juga make sense banget dengan area kordennya. Jadi kordennya pun juga warna-warna gold.
interior untuk ruangan ini pun juga kesannya warnanya gold semua. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, di bagian tamannya kita ngintip dari sini, itu pun juga sudah kesannya klasiknya sangat-sangat terasa. Banyak ornamen-ornamen, ukiran-ukiran yang sudah klasik dan kalian tinggal renovasi sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita akan masuk untuk ke ruangan yang berikutnya. Ini adalah untuk kamar tidurnya ya. Jadi kalau tadi itu ruang kerjanya, ini adalah untuk kamar tidurnya. Dan memang tadi aku sudah bilang ada sedikit gangguan karena memang rumah ini lagi dibersihkan. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini bisa difungsikan sebagai kamar tidur. Ini untuk ranjangnya bisa ukuran 160-200, bisa 200 kali 200. Kesannya lagi-lagi penuh dengan warna gold. Ya, jadi interiornya ini warna gold. Kemudian untuk ornamen-ornamennya pun juga sangat-sangat bagus, teman-teman. Jadi benar-benar kerasa banget seperti kita lagi ada di Europe. Nah, sesudah dari ruangan ini, kita sekarang akan keliling ya ke ruangan-ruangan lain yang ada di rumah ini. Ngomong-ngomong soal void dari rumah ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini mirip banget kayak gereja-gereja yang ada di Katolik. Ya, yang ada di Eropa, yang ada di Yunani, Rome, itu juga modelnya seperti ini. Jadi atapnya ini sudah ada bentuknya ini seperti elips, teman-teman. Juga dikelilingi warna-warna gold. Terus juga ada lampu-lampu yang menerangi. Teman-teman, ini kita mau bahas juga ya untuk railing tangganya. Ini dari tangga yang ada di sebelah sana sampai dengan railing ini juga kesannya ini bukaan ya teman-teman ya. Jadi ininya terbuat dari marmer, kemudian ini juga ada bunga-bunga, persis banget lagi-lagi kayak bangunan-bangunan di Yunani ya. Jadi bangunan-bangunan indoor di Yunani, seperti bangunan-bangunan Apollo itu juga modelnya seperti ini semua. Waktu aku cek via searching ya teman-teman. Jadi ini benar-benar menyesuaikan banget dengan Yunani, dengan Rome, ya, dengan kebudayaan-kebudayaan mereka. Jadi ini benar-benar rumah klasik yang dipikirkan banget, bahkan sampai korden-kordennya. Ya, ini warna hijau, juga ada kesan warna goldnya juga. Kemudian aku mau liatin juga untuk marmernya. Ini slabnya besar-besar teman-teman. Aku nggak tahu ini slabnya ukuran berapa kali berapa, tapi ini benar-benar gede banget ya. Dan warnanya pun perpaduan, coklat yang agak tua oranye ini dengan coklat yang lebih soft seperti ini. Nah, untuk lantai yang kedua ini di sebelah sana ada satu kamar lagi dibersihkan, kita tidak bisa masuk, kita langsung lanjut ya untuk ke kamar yang berikutnya. Nah ini adalah salah satu kamar yang berikutnya. Menurutku yang harus direnov pertama kali adalah untuk wallpapernya. Ini wallpapernya udah lama, kalian bisa ganti, bisa sesuaikan dengan wallpapernya masa kini. Kemudian juga AC-nya ini juga pasti perlu diganti. Tapi kalau untuk bagian atap ini masih bagus ya, kesannya ini gold juga. Jadi harus kalian pertahanin, terutama bagi kalian pecinta rumah klasik. Kemudian untuk jendelanya pun juga sudah cukup, ada 2 buah jendela. Jadi secara sirkulasi udara maupun cahaya pun juga sudah cukup, serta juga sudah memiliki kamar mandi dalam. Nah, tadi kan kamar mandi di kamar utama kita tidak bisa masuk ya karena dibersihkan. Jadi aku mau bahas juga, ini sudah menggunakan marmer untuk area wastafelnya, sudah bagus. Yang perlu direnov mungkin adalah untuk keramik-keramiknya. Nah, ini keramik-keramiknya kan udah lama, jadi kalian tinggal renov, tinggal ganti sesuai dengan keinginan. Secara ukuran pun juga sudah besar ya teman-teman ya. Jadi area showernya pun juga sudah terpisah dengan area wastafel maupun juga area klosetnya juga. Jadi sudah benar-benar ukurannya pun juga sudah bagus. Nah, tapi sayangnya kita tidak bisa masuk ya untuk ke kamar utamanya. Tapi nggak apa-apa, kurang lebih kamar mandinya seperti itu tadi. Kalian renov untuk lantai dan juga dinding granitnya. Kalian ganti dengan granit-granit yang juga kesannya mungkin gold seperti yang ada di rumah ini. Nah, teman-teman, ini kita juga ketemu pintu double door lagi. Ini menuju ke area balkon. Jadi balkonnya ini sudah besar sekali. Kalian, menurutku lagi-lagi ya, kalian renovasi untuk bagian granitnya. Kalian bisa pakai marmer atau bisa pakai granit yang kesannya juga warna gold ya. Jadi biar senada dengan yang ada di rumah ini. Nah, ini untuk area balkonnya favorit banget, besar banget ya. Nah, ini sampai ke belakang.
Nah, mungkin yang area belakang ini kalau kalian mau perlebar, jadi ini kalau kalian mau perlebar juga bisa, atau mau dibuat seperti ini juga boleh. Jadi ini mungkin bisa kalian gunakan juga untuk outdoor AC, biar AC-nya tidak kelihatan. Nah, untuk sebelah sini menurutku cukup banget kalau kalian pasang 4 kursi sampai dengan 1 coffee table yang agak besar ya. Menurutku masih muat banget, dan ini udaranya bagus banget karena rumah ini menghadap ke arah selatan. Dan di depannya ini belum ada terbangun rumah. Jadi udaranya, sirkulasi udaranya pun juga masih bagus. Nah, itu tadi teman-teman reviewku mengenai rumah ini, lantai 1 dan lantai 2-nya. Semua punya keunggulan, tinggal renov dikit-dikit ya teman-teman. Nah, kalau kalian gimana? Suka nggak sama rumah klasik seperti ini? Model Yunani, model Rome, Europe seperti ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk survei bareng aku ya. Hubungi aku di nomor ini. Dan untuk video-video properti lainnya, minimalis, tropis, ataupun klasik, kalian bisa lihat lebih lanjut di Instagram maupun juga TikTok aku. Sampai ketemu di video-videoku berikutnya. Thank you.